Hi Andrew, Hai Mas Erwin. how are you? I'm good. How about you? I'm good to see you Andrew. Ya, akhirnya ketemu lagi. Setelah sekian lama. Waduh, hampir 10 tahun loh kayaknya. Hampir 10 tahun ya. 7 tahun, 8 tahun Iya, mungkin. 8 tahun. Luar biasa. Andrew, kan dulu dan sekarang pasti kamu beda ya. Dulu belum terlalu terekspos, sekarang sudah terekspos. Bisnis bertambah bagus. Kalau saya tanya, apakah kamu sudah merasa sukses? Kurang lebih saya tahu jawabannya, tapi saya pengen dengar dari kamu sendiri. Dibilang sukses ya, bisa dibilang sukses iyalah, sukses, nggak bisa dipungkirin lah itu. Oke. Setidaknya bisnis saya Pusat Gadai Indonesia sudah melewatin COVID tanpa mengurangin karyawan sama sekali, nggak ada layoff sama sekali, nggak ada potongan gaji sama sekali. Padahal omsetnya waktu itu turun sekitar 40-45%. Setidaknya saya sudah melewati itu. Tapi Bertahan ya? Tapi masih banyak yang harus dieksplor, harus di-leverage, masih jauh sekali lah kalau dari kata sukses yang benar-benar yang mau diraih itu masih jauh sekali sih, Mas Erwin. Jadi arti kata sukses menurut kamu adalah? Sukses itu kan tergantung ya angle-nya mana orang lihat kita, atau sukses menurut diri sendiri gitu. Nah itu yang kedua. Kalau menurut diri sendiri masih jauh lah, masih banyak yang harus dieksplor. Game-nya masih panjang, game-nya masih seru, Mas Irwin. Jadi itu sebuah proses sebenarnya dong ya. Iya, menikmati sih. Apa yang jadi komponen utama orang untuk menjadi sukses? Menurut saya tetap orang itu harus konsisten dan persistence. Konsisten dan persistence. Boleh diuraikan? Gini. Konsisten. Melakukan sesuatu yang sama berulang kali. Entah itu 1 minggu, 10 minggu, 10 bulan, bahkan 10 tahun. Bahkan sampai 40 tahun ke depan. Lakukan sesuatu yang sama, fokus berulang kali, itu konsisten. Dan persistence, pada saat kita melakukan sesuatu yang sama berulang kali, banyak godaan, banyak gangguan, entah itu bosen lah, dimarahin orang tua lah, apapun itu, gangguan akan ada terus. Dan kita tetap konsisten, tetap lakukan itu, tetap fokus. Cari terus titiknya, gimana ini kenapa gagal, cari terus titiknya, research. Itu konsisten dan persisten. Menurut saya gitu sih. Konsisten dan persisten. Kita sering dengar kata-kata itu juga ya. Dan kebanyakan orang suka berhenti di tengah jalan. Iya. Kamu pernah gak sih berada dalam posisi itu juga gitu, ketika mungkin memulai atau berproses, pernah di satu titik di mana kamu juga mempertanyakan diri kamu? Yang saya rasakan selama ini ya, lakukan sesuatu yang sama berulang kali. Pada saat ada gangguan, halangan, challenge bagi saya itu. Stres nggak? Stres, pastilah, namanya ada gangguan akan stres. Tapi yang saya rasakan, selain stres tuh kayak ada gamenya semakin seru, Mas Erwin. Ada adrenalin. Ada adrenalin dalam tubuh saya. Semakin seru ini. Semakin gangguannya semakin gede, makin seru lagi gitu. Kayaknya it's time to level up. Saatnya udah level up ini, bisnis saya maupun saya ya. Udah saatnya untuk level up pada saat nanti kita melewati challenge ini gitu. Kan pasti challenge bisa terlewati. Iya. Pasti kan, entah, tapi tinggal waktunya panjang atau pendek gitu. Tapi pada saat mau melewati itu kayak ada adrenalin, wah bentar lagi saya level up nih. Ada contoh nggak yang bisa diceritain? Gini, salah satu yang paling gampang saya ingat, saya kan kerja Pusat Gadai Indonesia, Mas Erwin. Terus kira-kira 5 tahun lalu atau berapa tahun lalu saya lupa, itu dibobol sama maling. Malingnya itu sindikat, isinya 5 orang, salah satunya oknum TNI, jadi udah kuat banget. Dia bobol tuh minggu ini habis 1 outlet, minggu depannya outlet lain, 2 minggu laginya outlet lain, habis, kuras, habis. Stres pasti. Tapi saya merasa kayak, berarti saya selama ini salah ya kerjanya. Alarm saya kurang kuat. Saya harus upgrade di alarm. Saya harus upgrade, ternyata harus ada CCTV 24 jam. Ternyata saya harus tambahin security yang keliling. Makin seru gitu. Oke, bentar lagi kalau ini sudah terlewati, akan kuat di bidang ini gitu. Kayak udah membayangkan dulu ya, padahal belum membayangkan. Bentar lagi pada saat ini lewat, seru ini, naik level nih. Itu yang saya rasakan sih. Bagaimana caranya maintain energy level? Kan maksudnya nggak semua orang ya Andrew kayak
punya spirit, punya energy level kayak kamu menghadapi tantangan, terus kamu kemudian berpikir tentang wah ini saya bentar lagi akan naik level kalau saya terus konsisten menjalankannya gitu. Tapi gimana caranya? Kalau saya ya biasanya pada saat ada halangan itu datang, boom gitu ya, lemes saya tidur biasanya. Langsung tiduran, beneran langsung tiduran beberapa jam gitu. Terus bangun mikir gitu. Nanti ada stres tidur saya nggak kuat, kayak badannya udah nggak kuat, terus otomatis ketiduran tuh. Saking heated. Iya, ya jadi mungkin ya energi level saya lagi turun gitu loh. Ya saya ikutin gitu, nggak lagi turun lemes apa segala macam harus kuat, nggak bisa ya. Pada saat itu saya istirahat. Tapi pada saat bangun ya harus mikir gimana caranya. This is a long game gitu. Ini game yang masih seru, jangan keluar dari game ini game seru gitu. Jadi artinya tahu kapasitas tubuh kita juga gitu. Iya. Di saat kita udah nggak kuat ya istirahat lah. Tapi jangan kelamaan istirahatnya. Iya. Memang kamu bisa tertidur ketika sedang banyak pikiran. Bukankah kebanyakan orang kebalikannya ya? Kalau banyak pikiran sulit tidur. Benar. Tapi pada saat itu datang pertama kalinya itu langsung saya kayak ketiduran gitu, nggak kuat gitu, kayak kaget tidur saya biasanya. Nanti malam kepikiran pasti itu. Biasanya kalau lagi ada masalah itu kita itu bangun sekitar antara jam 2 sampai jam 3. Bangun kira-kira 10 sampai 60 menit. Tidak bisa tertidur. Habis itu tidur lagi. Itu namanya berarti ada masalah yang belum selesai itu. Nah, Andrew, ini menarik ya. Ketika kamu tertidur karena menghadapi satu hal yang di luar pemikiran kamu, seperti dibobol maling cerita tadi, terus kamu pasti kaget, terus kemudian kamu kelelahan dan kamu tertidur, dan kamu bilang kamu bangun jam 2 sampai jam 3 gitu ya, kurang lebih 1 jam. Apa yang kamu lakukan di jam itu, 1 jam itu? Ngapain sih? Nggak bisa jadi resep buat orang-orang juga. Nggak bisa. Pada saat itu cuma pengen berusaha tidur aja. Jadi berusaha supaya tidur lagi, supaya istirahatnya cukup. Pada saat bangun nanti jam 5, jam 6, jam 7, baru kita sadar, wih, masalah ini sampai mengganggu kesehatan saya loh. Jadi ini harus diselesaikan, mau nggak mau. Kita nggak bisa kabur, kita harus selesaikan ini. Kan masalah itu tinggal kita itu mau selesaikan atau nggak mau kan, bisa lari kan. Iya. Bisa lari atau bisa freeze, atau bisa mau mendalami untuk menyelesaikan gitu. Tapi untuk menyelesaikan kan butuh waktu yang pengorbanan yang banyak kan ya. Tapi kalau sampai ini mengorbankan kesehatan kita harus bereskan. Masalah ini itu kita harus selesaikan, entah apapun hasilnya ya. Tapi setidaknya kita harus tanggung jawab akan masalah ini tuh, gimana maunya gitu. Jangan lari itu, makin nggak bisa tidur terus. Jadi mental harus juara dong. Bisa dibilang kayak kamu. ya. Karena orang yang lari dari kenyataan atau dari satu masalah, mereka belum memiliki mentalitas sebagai seorang juara. Iya, belum mungkin. Belum. Iya. Iya. Jadi itu persyaratan kesuksesan kamu, salah satunya adalah memiliki mental juara. Yes, dengan kata lain mungkin pantang menyerah ya. Iya. Iya. Nggak boleh nyerah sih. Tangguh. Iya, nggak boleh nyerah. Nggak boleh nyerah. Nggak boleh. Kalau melakukan refleksi diri suka juga nggak sih? Kayak gimana itu? Kayak misalnya, oke, sudah banyak yang dilakukan dan masih banyak yang lain ingin dilakukan. Tapi dalam kesibukan yang begitu padat dan menyita waktu, pernah gak sih dalam waktu-waktu tertentu kamu melakukan refleksi diri? Kayak, saya udah ada di titik ini, tapi saya masih jauh loh mau kesini gitu. Apalagi yang harus saya lakukan misalnya? Ada gak sih waktu-waktu itu gitu? Seperti berbicara dengan diri sendiri. Tolak ukur saya itu lebih kayak gini, Mas Erwin. Pada saat saya ngebut, itu mengganggu kehidupan pribadi saya nggak? Kesehatan saya terganggu nggak? Kayak bangun jam 2, jam 3 itu tadi, itu saya udah terlalu, saya merasa udah overheat, terganggu. Iya. Saya rem. Ambisi saya rem. Walaupun titiknya masih jauh, tapi kalau kesehatan yang harus dikorbankan, saya rem. Sampai udah stabil lagi, ngebut lagi. Itu tolak ukur saya gitu sih, refleksinya dari situ sih. Lihat kesehatannya gimana gitu. Jadi berarti ada kemampuan untuk mengendalikan diri dan tahu diri. Iya. Jadi ini bisa dibilang salah satu faktor kesuksesan kamu juga adalah
kemampuan mengendalikan diri dan tahu diri. Ya bisa dibilang gitu ya, mungkin ya. Pokoknya intinya saya sih nggak mau sukses di bidang ekonomi tapi kesehatannya terganggu. Saya nggak mau gitu sih. Nomor satu tetap kesehatan sih. Kesehatan mental, kesehatan fisik nggak boleh terganggu. Mendingan saya nggak usah ekspansi bisnis, udah stop gini aja lah seumur hidup cukup, daripada sampai mengganggu mental saya gitu. Siapa sih orang-orang yang banyak menginspirasi kamu? Berbeda-beda ya setiap masa ya. Setiap masa beda-beda. Kalau sekarang sih Pak Jokowi, saya paling ngefans sama Pak Jokowi. Kenapa Pak Jokowi? Main caturnya begitu indah. Oh gitu, strateginya. Keren cara nanganin orang, cara ngomong sama orang, gestur tubuhnya tetap tenang terus, keren ya. Kayaknya semua yang diajarin talking ada di sana. Aduh, sanjung nih. Oke. Terus kalau awal-awal siapa? Awal-awal pertama Ahok dulu. Waduh, menggebu-gebu ya. Terus kan ya semakin kesini kita lihat ya ternyata nggak bisa kan dengan cara seperti itu kan. Dengan cara pokoknya bener mau menyuarakan apa yang bener kan ternyata nggak bisa. Ternyata ada yang harus diatur, ada yang harus dijaga, ada yang harus disampaikan, ada yang harus disampaikan sekarang, ada yang harus disampaikan besok, ada yang nggak harus disampaikan walaupun itu memang kenyataan gitu kan. Ternyata kita belajar dari situ kan. Gitulah. Seiring dengan waktu lihat suka siapa. Oke. Terus kalau mau dibilang tentang membayangkan lingkungan gitu ya, kan seorang yang sukses juga harus dapat menginspirasi orang untuk menjadi sukses juga bersama-sama gitu. Dan kamu kan juga seorang pemimpin juga gitu, memimpin organisasi kamu, perusahaan kamu yang terus bertumbuh gitu. Apa sih esensi kalau kita bicara soal leadership, kepemimpinan tuh apa aja sih, Andrew, esensinya gitu? Leadership ya. Iya. Pemimpin bisa dibilang pemimpin kalau kita sudah menciptakan pemimpin lainnya. Itu menurut saya gitu sih. Jadi kalau kita bisa bikin tim kita itu menjadi pemimpin, itu baru kita mulai jadi pemimpin gitu loh. Itu saya pegang sih. Oke. Ada cara-cara nggak sih yang dilakukan untuk mencetak pemimpin-pemimpin di organisasimu yang kamu lakukan dalam kemampuan leadership kamu? Saya itu suka ngajar ya. Jadi orang baru lulus SMA itu kerja ikut saya itu saya ajarin sepenuh hati, kayak semuanya saya kasihin dia, saya pelajari dia sampai bisa gitu. Saya mulai ngomong dari hati ke hati, mulai ngomong marahin dia, tujuan cuma supaya dia bisa gitu. Nggak tahu, semuanya saya gituin terus pokoknya. Dari hati nih, kayak kepingin gitu ngajar gitu. Kayak pengen gitu. Bantu gitu kan. Pengen pokoknya kamu harus bisa pokoknya, harus bisa. Nggak ada kata menyerah. Nggak mau gitu. Mau pasti bisa gitu. Jadi saya ngajarin terus. Iya. Dari A sampai Z. Terus saya ajarin. Kalau emosi gimana ngatur emosi? Kan kadang-kadang relasi itu kan juga muncul karena ikatan emosi kan. Kedekatan kita dengan mereka bukan cuma sekedar strategi memotivasi, tapi juga kan ada ada ikatan emosi yang muncul gitu. Kalau ternyata misalnya tim kamu tidak seperti yang kamu harapkan, kan ada perasaan-perasaan yang muncul ya. Gimana kamu handle situasi itu? Saya sharing nih sama Mas Erwin. Mungkin Mas Erwin juga udah melakukan. Untuk mengendalikan emosi kita, bagi 2 karyawanmu. Untuk orang yang bebal, kasih tahu caranya. Orang yang pinter, kasih tahu masalahnya. Jadi tim kita itu mana? Orang ini bebal atau pinter? Pinter kasih tahu masalahnya, biar dia pecahkan. Orang ini bebal, udah kasih tahu caranya, udah kamu nggak usah banyak nanya buat apa, kamu lakukan aja. Jadi kita nggak emosi kan ngajarin terlalu banyak. Jadi artinya kita juga harus pandai-pandai memetakan gitu ya. Right man in the right place lah, ya kan. Bagaimana soal ekspektasi? Ya itu, ekspektasinya jangan terlalu tinggi untuk orang yang bebal, ekspektasi kita tinggi untuk orang yang pinter, dan kita kawal terus sampai dia ke atas gitu. Tapi yang orang bebal juga kita perlu orang-orang ini dong, kita nggak bisa buang terus. Kalau semuanya jadi pemimpin, kita jadi apa perusahaannya? Nggak mungkin. Itu kan kira-kira. Mana yang paling menantang?
Yang paling menantang dulu saya rasakan ini ya. Sekarang sih udah nggak terlalu ya. Dulu yang saya rasakan SDM di Indonesia itu baru lulus SMA kan, saya rata-rata pakai orang baru lulus SMA. Manja. Maunya kerja yang deket dari rumah. Dari rumah ke tempat kerja yang deket lah, jangan jauh-jauh. Alasannya apa? Nanti saya dimarahin sama orang tua saya nggak boleh jauh-jauh pak. Gitu. Saya bilang kalau kamu mau deket kenapa nggak jadi ART aja kan deket. Kerja di situ, nggak pakai ongkos. Kamar tidur gitu ya. Manja. Iya manja. Tapi makin kesini makin enggak sih mereka. Kayak nggak tahu ya. Apa HRD saya yang makin kuat? Tapi emang beneran orangnya bener-bener mau maju sih, lebih nggak milih-milih gitu. Kalau kamu ketemu orang baru gitu ya, kamu bisa lihat nggak sih orang ini bisa diasah, bisa dimotivasi? Oh harus ngobrol, nggak bisa sih dalam waktu deket gitu. Waduh belum ada ya emang sejago itu ya. Kayaknya harus ngobrol agak panjang. Di luar kantor ngobrolnya harus. Kalau mau tahu ya. Kalau di kantor kan dia selalu mau menunjukkan saya hebat itu. Di luar kantor nggak ngomongin tentang kerjaan, itu ketahuan tuh orang ini bisa dipakai di mana biasanya. Gitu. Dan itu sering kamu lakukan? Ya untuk level tertentu lah ya. Jadi ajak meeting, bertemu di luar kantor untuk tahu di balik kamu sebenarnya enaknya gitu. Ditaruh mana sih orang ini gitu loh. Lebih cocoknya dia di mana? Bisa memperkuat di perusahaan kita itu kalau dia ditaruh di mana gitu. Andrew, pernah nggak kamu terpikir sampai ada di titik ini? Enggak. Kalau dulu setelah selesai kuliah gitu kan, hukum gitu. Kuliah hukum ya. Kepikirannya apa? Wah, gak tahu ya, saya jalanin aja apa yang di depan saya, jalanin gitu. Nggak sampai mikir nanti jadi apa gitu, enggak sih, udah jalanin aja. Jadi berarti juga nggak pernah terpikirkan menjadi public figure sekarang? Oh nggak ada sama sekali, nggak ada. Apa rasanya jadi public figure, Andrew? Plus minus lah ya. Plusnya kan bisa banyak ketemu orang. Akhirnya ketemu lagi sama Mas Erwin. Asik. Sebelum Ahok tuh saya mengidolakan Mas Erwin. Saya waktu itu bilang sama Mas Taufik, nggak ada Mas Taufik. Saya bilang pokoknya harus ada Mas Erwinnya di kelas saya ya. Entah itu pertemuan. Iya. Waktu kamu belajar di Talking. Iya, kan 9 saya nggak tahu itu. 9 kali kan? Iya, 9 kali pertemuan. Pokoknya harus ada Mas Erwinnya satu ya. Pokoknya harus ada ya. Kenapa gitu? Nggak tahu, mengidolakan. Gue jadi malu. Termasuk karyawan saya yang saya kirim ke Talking, saya juga bilang ke Mas Taufik, Mas Taufik pokoknya harus ada Mas Erwinnya loh ya. Entah itu sekali atau berapa kali yang masuk, pokoknya harus ada. Batch mana yang ada itu masukin. Oh nggak bisa pak, itu kan dia mendadak, itu harus mendadak masuk, dia nggak ada di jadwal harusnya. Ya pokoknya requestin atau apalah, pokoknya harus ada pokoknya. Jadi semua tuh nggak direncanakan. Enggak. Dan punya banyak orang-orang yang kita jadikan panutan ya, atau inspirasi itu ternyata menyokong sebuah kata kesuksesan. Iya, betul. Ada sih beneran tuh. Tapi saya setiap kali lihat orang hebat itu, orang hebat, orang kaya, orang apalah apapun itu ya, saya tuh kalau saya suka, saya selalu terinspirasi. Saya nggak pernah loh merasa iri. Kan sebenarnya iri sama inspirasi ini kan berdempetan kan? Iya, dekat. Lihat orang lebih hebat, lebih kaya, lebih dan lain-lain itu antara iri atau terinspirasi. Iya. Saya selalu terinspirasi sih. Mudah-mudahan sampai ke depannya selalu gitu ya. Jadi memang kamu melihatnya dari kacamata positif ya. Iya. Jadi melihat sebuah prestasi yang dimiliki oleh seseorang, melihatnya adalah sebuah inspirasi. Kan ada orang juga yang melihat kesuksesan seseorang, melihatnya itu menjadi itu yang tadi kamu bilang, merasa tidak nyaman, insecure, kemudian menjadi frustasi pada akhirnya gitu kan ya. Biasanya seperti itu. Ada kayak gitu. Jadi salah satu komponen yang membuat kamu sukses adalah juga stay positive. Drew, jadi tadi ya kita terputus gara-gara kamu cerita tentang pengalaman kamu belajar di tempat ini. Kalau tadi ya lagi ngomong soal plus minus jadi public figure kan. Kan ini nggak ada dalam rencanamu kan, karena kamu nggak pernah mikirin itu gitu. Nggak ada. Ceritain dong, kan pasti banyak pengalaman-pengalaman yang kocak ya. Jadi yang tadinya nggak terlalu dikenal, tadinya hanya dikenal di
organisasi kamu aja gitu. Di Pegadaian gitu kan dengan cabang yang banyak. Orang kan tahu siapa kamu. Tapi tiba-tiba masyarakat lebih luas kan mulai tahu dan sekarang makin besar gitu. Mereka tahu siapa kamu. Ceritanya itu saya kan kerja Pusat Gadai Indonesia. Pada saat tahun 2020 Covid itu omsetnya kan turun tadi saya bilang 45%. Otomatis kalau omsetnya turun 45%, banyak orang menebus piutangnya. Jadi kan cashnya banyak di sini. Cashnya dipakai buat apa? Saya pakai untuk salah satunya untuk perluasan bisnis. Karena semakin banyak orang yang oper kontrak tempatnya. Betul. Nah itu peluang. Saya makin banyak buka pakai cashnya, tapi masih ada cashnya. Nah, pada saat itu saya invest di Holy Wings Indonesia. Turun dia waktu itu kan tutup semua. Jadi holdingnya saya masuk, injek, akhirnya dia tetap terbang kan. Nah, pada saat masuk Holy Wings Indonesia, saya ajak Bang Hotman Paris untuk masuk di Atlas awalnya. Saya itu ngobrol sama dia karena sesama orang hukum kayaknya lebih nyambung. Saya yang ngajak dia untuk masuk. Bang ini masuk ini saya ceritain semuanya. Mungkin Bang Hotman merasa nyambung ya karena sama orang hukum, cara berpikirnya sama. Jadi akhirnya sering ketemu. Seiring dengan sering ketemu ini Bang Hotman setiap ketemu saya, ayo foto. Dia ngepost terus. Instagram saya nggak ada waktu itu, mati. Instagramnya cuma nggak ada follower, nggak ada apa-apa. Tapi dia ngepost terus. Karena mungkin merasa cocok kan, dia post terus akhirnya. Ya itu saya diposting Bang Hotman terus. Terus terakhir itu karena ada beberapa podcast dari teman-teman ya, kan yang sebelum-sebelumnya teman semua lah. Jadi cuma ya iseng-iseng lah masuk di podcastnya dia. Akhirnya dari semakin dikenal gitu sih. Nggak ada rencana, nggak ada apa-apa sih. Jadi lebih banyak plusnya atau minusnya dikenal di publik? Plus ya. Plusnya itu bisa ketemu banyak orang gitu loh. Jadi saya kan sering nonton YouTube tuh, setiap pagi nonton YouTube tentang orang ngajarin tentang keuangan, tentang finance, tentang kripto, tentang apapun itu kan banyak kan yang ngajarin di YouTube. Saya nonton dari dulu itu, saya selalu nonton. Kalau dari dulu saya lihat keren, ya udah gitu doang. Kalau sekarang saya DM orangnya. Saya DM. Gampang ya? Kita ketemu dong. Yang ada yang balas, ada yang enggak. Iya. Ya biarin aja kan, gratis DM kan. Iya. Ya udah. Ketemu ngobrol lagi gitu kan. Jadi nambah wawasan gitu. Oke. Jadi makin luas dunianya. Iya, itu banyak keuntungan yang kita dapetin ya. Kalau misalnya kita dikenal di kalangan tertentu dan kita bisa membangun relasi dengan mereka gitu. Iya. Itu bisa kerja bareng, bisa tukar pikiran. Iya. Lebih seru aja sih hidupnya jadi. Kan udah lumayan lama bermitra dengan Bang Hotman kan? Lumayan lama. Apa pendapatmu tentang beliau? Beliau sih hebat lah. Bisa dibilang kan dia hukum untuk di Indonesia dia godfather-nya kan kalau kita bilang. Setelah saya lihat dari dekat, emang hebat beliau itu. Saya kan ikut beliau di Hotman 911 kan. Jadi cuma yang pro bono doang saya ikut. Kalau keluar kota saya ikut. Saya lihat caranya dia nanganin orang-orang ini, kasus-kasus ini. Kan cuma konsultasi kan awal. Ada sih beberapa yang diikutin gitu kan. Saya lihat caranya dia menanganin kasus ini itu, cara dia berpikirnya itu saya liatin tuh. Dia ada pause. Dia mikir dulu, ini perlu saya sampaikan nggak ke orang ini? Ini perlu di post di Instagramnya atau enggak? Ini perlu dilanjutin atau enggak? Walaupun dia udah tahu jawabannya, dia mikir caranya ngomong gimana. Jadi bukan cuma hukum, tapi secara psikologinya beliau itu juga hebat gitu loh. Harus dengan bahasa yang sangat sederhana sampai orang yang ngerti kan. Setuju. Itu kan nggak dipunyai semua pengacara kan. Iya. Bahwa memang komunikasi adalah bagaimana menyampaikan sebuah pesan dengan mudah diterima oleh lawan bicara kan? Betul. Who is your audience kan? Saya dapat semua loh di sini. Drew, menurut kamu ya, ini kan kita ngomongin sosial media. Banyak orang-orang yang menampilkan citranya di sosial media berbeda dengan keasliannya. Bagaimana pendapat kamu? Nggak apa-apa sih ya. Mungkin dia berakting ya kayak di film. Nggak apa-apa juga sih, terserah dia sih. Terus kita juga yang lihat orang-orang itu kan, kita aslinya nggak gini nih, ini aslinya kita juga gitu kan, ngecas sendiri kan. Nggak apa-apa sih, terserah dia sih. Tapi menurut kamu pribadi,
Kalau tadi cerita ya, kan tadinya nggak aktif, terus si Bang Hotman yang posting. Jadi sekarang aktif dong sosial media kamu. Nggak terlalu sih. Nggak terlalu saya. Itu kamu yang jalanin atau ada orang lain yang kamu? Saya nggak tiap hari ngepost. Jarang lah, postnya juga cuma 100 kan. Nggak banyak sih. Terus apa yang kamu tampilkan di sosial media kamu itu adalah sesuatu hal yang apa adanya yang kamu lakukan? Iya, saya kalau ketemu ini nanti abis ini kita foto bareng, Asik. post gitu kan. Sesuatu yang berkesan, foto post gitu. Biar inget juga kan lain kali kan. Ada tanggalnya, biar inget semuanya sih. Oke. Sekarang saya mau nanya soal mimpi. Mimpi ya. Mimpi. Kita perlu bermimpi dong. Perlu. Ya kan ya? Perlu. Seberapa besar pengaruh mimpi di seorang Andrew? Mimpi ya. Mimpi saya itu lucu sih. Saya itu dari dulu itu kepingin punya taman safari. Taman safari. Kenapa? Pengen punya taman safari sendiri yang luas banget. Terus animalnya lengkap, binatangnya lengkap gitu. Terus nanti saya pensiunnya di sana gitu. Tapi itu kan butuh uang yang sangat banyak sekali ya. Tanah yang besar, animal. Nggak tahu, saya seneng aja sama hewan ya. Kayaknya enak gitu ya. Setiap hari pagi, siang, sore ngasih makan di mana-mana gitu. Seneng banget sih. Kepenginnya gitu. Itu mimpimu? Mimpiku. Jadi kalau kamu ke kota-kota lain atau ke luar negeri, saya selalu nyari zoo. Selalu ke zoo, selalu. Kemanapun saya selalu nyari zoo. Ke Australia, ke Singapura, kemanapun saya cari zoo-nya. Zoo-nya di sini jelek loh. Nggak apa-apa. Ke India pun saya waktu itu cari zoo. Nemu? Ada. Pokoknya semua kemana-mana cari zoo. Yang paling berkesan zoo di mana? Di Australia, keren tuh. Di Australia itu dia di bilang mana? Di million dollar view dia bilang. Di mana ya? Di Sydney kayaknya. Jadi zoo-nya itu di atas, jadi bisa lihat kota, itu keren banget. $1 million view katanya. Kalau gitu spend waktu berapa lama seharian di zoo? Tergantung umurnya. Kayaknya seumur kita ini kayaknya udah susah seharian. Ada tidur siangnya gitu ya udah. Emang kamu tiap hari harus tidur siang? Enggak. Cuma kalau ke zoo kan stepnya udah di atas 10.000 kan. Kalau kita keluar negeri kan stepnya 14.000 ke atas kan. Wah berat banget kan itu udah. Oke, itu jadi mimpi itu ya. Jadi kalau saya ngeliat ya, menarik nih dengerin cerita kamu. Memulai karir nggak punya mimpi. Setelah kamu berada di posisi ini, bisa dikatakan orang kamu sukses, dan kamu bilang sukses adalah sebuah proses, dan kamu menemukan mimpi yang lain yang muncul gitu. Sebenarnya dari awal mulai karir, sebelum mulai karir pun saya udah suka taman safari itu. Saya udah suka. Tapi saya mikirnya, ya masa bisa kebeli sih, kerja apa beli gini gitu. Tower, lihat gedung yang keren, saya suka. Suatu hari saya bisa beli, tapi gimana cara belinya? Itu ada udah dari awal. Sampai sekarang ada rencana udah mau bangun tower. Untuk safari pun ya kayaknya kalau semuanya baik-baik aja mungkin nanti bisa lah waktu udah tua gitu. Tua tuh berapa puluh tahun lagi, Andrew? Sampai kerja itu udah nggak seru lagi bagi saya. Ya saya gitu. Kayaknya udah stop ekspansi aja lah kalau udah nggak seru. Selama masih seru ya terusin aja. Definisi seru? Seru itu bangun pagi itu pengen kerja. Dari semangat awal gitu. Iya, dari 17 tahun lalu itu sampai sekarang. Saya itu bangun pagi itu pengen kerja, semangat terus. Bangun lagi, aduh hari Minggu nggak bisa kerja, sedih. Gitu. Semangat saya. Tadi pagi pun sebelum jam 8 udah di kantor saya. Wow. Gitu. Jadi punya etos kerja ya. Untuk salah satu modal sukses. Seneng, soalnya seneng. Ada orang yang nggak seneng. Iya. Mungkin orang yang nggak seneng kerjanya itu mungkin dia nggak suka sama atasannya biasanya. Biasanya gitu. Iya. Kalau suka sama atasannya itu pasti dia seneng. Walaupun bidangnya dia nggak suka ya, tapi dia suka sama atasannya, pasti dia semangat kerjanya, nggak mungkin nggak. Iya. Setuju banget. Nah, kalau kita ngomongin berandai-andai ya, mimpi yang akan terjadi, si kebun binatang itu. Iya. Kamu mau bikin di mana rencananya? Waduh, kepinginnya sih di gunung ya supaya dingin. Oh, di gunung. Di gunung. Oke. Kalau bisa di Bali itu lebih enak lagi ya.
Di tempat dingin ada tuh kan di Bali. Ada. Iya, iya. Deket-deket Kintamani gitu Yes, kan. betul. Dingin banget malah. Wah, asik, seru banget kan punya safari di situ kan. Banget. Wah, seru banget kalau sampai punya. Mudah-mudahan lah ya. Perlu nggak kita ngukur mimpi kita? Perlu. Pertama suka dulu. Terus kerja. Terus pikirin terus mimpinya. Seberapa suka sama mimpi ini? Kalau suka banget sama mimpinya, berarti kan kita akan mati-matian untuk mendapatkan. Ngotot untuk mendapatkan, tapi kan kayak saya untuk mendapatkan ini, untuk mendapatkan mimpi ini saya akan melakukan ini juga dengan senang hati kan. Soalnya nantinya akan nyampe gitu loh. Iya. Nggak nyampe pun, misalnya nggak nyampe pun, kita udah terlanjur seneng gitu loh. Kalau otak kita gampang dibohongin sebenarnya. Daripada kita tiap hari bersungut-sungut, ngapain? Iya. Iya kan? Iya. Otak kita kan nggak bisa bedain mana yang mimpi, mana yang Iya, kenyataan. betul. Iya. Ada yang bilang juga mimpi itu perlu ditulis. Ya. Kamu melakukan itu juga nggak untuk si Zoo ini? Ada lah ya, dulu kan saya ikut kelas-kelas apa semua kan banyak dulu 5 tahun 7 tahun lalu itu saya kelas apa aja saya ikutin, suruh tulis ya saya tulis, ada lah pasti. Jadi kamu termasuk orang yang senang sekali belajar ya, Andrew? Oh iya, Sampai bikin belajar. kamu iya. Belajar, ikut kelas terus dulu. Sekarang enggak, sekarang belajar sendiri. Ya mungkin kalau belajar udah private kali ya. Sekarang kalau belajar private. Kalau sekarang lagi belajar apa? Finance ya. Finance. Tentang finance, capital market gitu-gitu lah. Sekarang lagi gitu. Kenapa memilih finance and capital market? Udah saatnya untuk mengelola keuangannya di level itu gitu. Oke. Saatnya mungkin belum sekarang, tapi saatnya untuk belajar, untuk mempersiapkan ke sana. Udah saatnya sih. Kalau dulu apa aja kursus-kursus yang kamu ikut selain di sini ya? Selain di sini ya. Pengen tahu. Di sini itu paling berkesan. Serius? Ini paling berkesan. Yang bener. Beneran. Ini bukannya ada apa-apa. Gue kali. Enggak. Ini harus diceritain nih. Harus. Serius? Ini harus diceritain. Beneran. Ini harus diceritain. Saya mesti siap-siap. Talking ini yang merubah saya. 9 kelas setiap hari Sabtu setiap jam 9 pagi dengan mentor yang berbeda dan penjelasannya yang berbeda-beda. Berwarna banget. Jadi kita bisa menyerap 9 mentor yang berbeda dengan bayar 1. Luar biasa sih. Ini benar-benar merubah saya. Jadi pada saat kita semangat banget untuk belajar sesuatu itu kan nyerapnya 110%. Masuk semua itu benar-benar. Talking sih banyak loh saya waktu itu. Apa aja ya, saya ikut beberapa kelas lah. Sampai waktu itu saya tanya ke Mas Taufik, kok nggak ada kelas lanjutannya ini untuk setelah ini? Ada Pak, sebentar lagi ada, tapi belum ada. Ya kan? Udah ada kok sekarang. Oh, udah ada sekarang ya. Ya. Kalau materi saya masih ingat ya apa? Waktu itu apa yang saya minta untuk kamu lakukan? Flow. Waktu itu Mas Erwin ngajarin yang flow. Alur bicara. Jadi ada flow-nya. Saya masih ingat waktu saya ujian pun kan Mas Erwin. Iya. Saya ujiannya itu tentang ini loh. Kenapa kita harus mencintai talking? Beneran itu. Presentasi saya ujian akhirnya aja itu. Terus ketawa-ketawa. Kocak aja gitu. Nggak pernah denger soalnya. Terus kan kita harus bikin hubungan sama audiens kan awal. Iya. Tanya 1, 2, 3 orang. Udah selesai tanya 3 orang. Terus saya tutup. Mas Erwin bilang gini, saya merasa nggak adil. Saya nggak ditanyain soalnya katanya tentang talking kan, soalnya bagaimana rasanya. Saya nggak adil, saya tanyain. Saya dapat nilai terbaik loh di kelas 41 waktu itu. Masih ada saya. Tadi pagi saya tanya, terbaik loh di kelas saya waktu itu. Jadi itu salah satu pembelajaran yang seneng sih, soalnya seneng banget sih. Dan kamu dapetin banyak manfaat. Banyak loh. Sebelum saya masuk talking, Mas Erwin, saya kalau ngomong sama orang, walaupun karyawan saya ataupun bukan, lebih dari 1 orang, saya nggak bisa ngomong. Jadi saya 1 nih, 2 orang karyawan saya panggil 2. Saya bingung mau ngomong apa, udah gemeter. 2 itu loh gemeter saya udah. Jadi terus masuk talking, pulang, udah selesai, 3.000 orang juga berani. Makin semangat, makin pengen ngomong. Deg-degan nggak? Tetap deg-degan, ya kan? Emang tetap deg-degan, itu nggak akan hilang. Manusiawi, tapi seru. Jadi kepake sekali dong ilmu komunikasi. Kepake sekali. Bahkan sampai sekarang kamu jadi pembicara motivator dan kepake sekali. Setiap kali saya bicara di depan umum sekarang, teman-teman saya yang seangkatan saya selalu tanya, kamu belajar di mana? 90% mereka nanya, kamu belajar di mana? Oke. Andrew, apa yang kamu persiapkan kalau kamu ingin bicara di depan publik?
Wah ini juga Mas Erwin yang ngajarin nih. Aduh. Ini beneran ini nggak bukannya apa, ini ngomong apa adanya ini. Sampai saya ngajarin orang juga, sebelum kamu ngomong ke depan dulu, kamu harus tahu tujuannya apa kamu. Tujuannya kamu ngomong di depan itu mau apa? Supaya apa dulu? Itu dulu. Setelah tahu, baru bikin materinya. Kedua, tahu dulu audiensmu siapa, sehingga yang disampaikan nggak terlalu berat atau nggak terlalu ringan. Itu dua itu ya yang jadi saya pegang kunciannya itu dulu. Tantangan apa yang kamu hadapi ketika kamu kemudian sudah mempersiapkan tujuannya, tahu siapa audiensnya, tantangan di atas panggung? Selain tadi nervous ya, nervous pasti ya. Dan lama-lama pasti kan dia makin terkikis gitu ya. Makin ya rasa nervous itu pasti ada setiap kita mau tampil, udah pasti. Dan kemampuan untuk menaklukkan diri kan itu menjadi penting. Tapi tantangan apa di luar itu ya yang kamu hadapi ketika kamu jadi pembicara atau narasumber gitu atau motivator? Mood ya. Manusia itu kan moodnya gitu kan, naik turun kan, nggak bisa dipungkirin dong. Iya. Tapi kalau udah ada tanggalnya, udah ada jamnya, bulan depan tanggal segini, kita kan nggak tahu moodnya pada tanggal itu tuh gimana gitu kan. Bener. Jadi pada saat moodnya di bawah, ya kita paling maksimal di tengah lah, nggak ketahuan orang kan. Iya. Tapi kan nggak bisa gong gitu loh. Kalau kita moodnya di tengah, kan bisa gong, kita bisa naikkan sampai atas kan. Iya. Bisa nyampe banget gitu loh pesennya, bisa ngenain orang gitu loh. Iya. Pada saat apalagi moodnya di atas, sudah seneng banget, udah enak banget kan. Iya. Itu yang tantangannya sih. Menjaga mood. Ya susah juga ya menjaga mood kan. Kita pada saat moodnya di bawah juga gimana caranya naikin kan. Caranya naikin mood kita adalah menunggu kan, cuma waktu yang bisa naikkan. Jadi setidaknya kita ya nggak ketahuan lah kalau moodnya jelek aja udah bagus. Biasanya hal-hal apa saja yang dapat menjadi pemicu mood ya? Ya. Moodnya kalau jelek ya? Yang kamu rasain? Belum tahu ya saya, soalnya aneh ya manusia ini. Nggak ada apa-apa aja bisa bangun paginya bisa semangat sendiri loh kadang-kadang. Kadang-kadang kita bangun pagi bisa kayak biasa aja gitu. Nggak tahu, hormon kali itu ya. Iya, nggak cuma cewek kan, cowok juga ada hormon kan. Tentu. Iya kan, hormonnya kan kalau cewek kan gitu kan bilang hormon lagi PMS apa. Kita juga kadang-kadang juga nggak mood kan. Iya, nggak mood itu kadang-kadang. Jadi ya mau gimana ya udahlah, kita berusaha aja terbaik walaupun nggak mood. Ini audiensnya udah nungguin kita harus terbaik lah setidaknya untuk dia. Ada nggak pengalaman yang memalukan bicara di depan publik yang menurut kamu gagal? Gagal sih enggak ya, mungkin terlalu keras ya. Kadang-kadang saya lupa audiensnya siapa, jadi terlalu keras. Saya lebih maksudnya keras? Terlalu keras. Saya kadang-kadang itu kan, saya seringnya itu kan ngomong ke tim saya itu kan untuk membuka pikiran dia gitu loh. Pada saat dia belum siap untuk dibuka pikirannya, tapi kita paksakan dia untuk buka, dia jadinya kan benci ke kita. Iya. Iya kan. Pada saat kalau dia udah siap, dia berubah gitu. Kalau dia nggak siap, dia kan benci. Jadi itu yang harus dipikirin dulu, audiensnya kayak gimana dulu gitu. Tantangannya itu sih. Itu ya. Oke. Andrew, saya punya 3 pertanyaan untuk kamu untuk menutup ngobrol-ngobrol kita yang seru banget. Thank you banget. Tadi sudah saya tanyakan dan bisa diulang lagi ya. Siapa role modelmu yang paling berpengaruh dalam kesuksesanmu? Role model ya? Yang paling berpengaruh ya? Itu dari masa ke masa berbeda-beda sih. Awalnya dari Mas Erwin dulu 9 tahun lalu. Terus jadi Pak Ahok, sekarang Pak Jokowi. Liatin terus speech-nya dia gimana, gesturnya dia gimana, apa yang dia sampaikan, movement-nya dia gimana, ngeliatin sekeren itu, menginspirasi saya itu. Baik. Yang kedua, 3 komponen penting dalam berkomunikasi. Komponen penting komunikasi. Tahu dulu tujuannya kamu mau ngomong sama lawan bicaramu itu apa? Untuk meyakinkan dia, untuk merubah pikiran dia, atau cuma asal ngomong? Kedua, tahu siapa yang diajak ngomong itu kedudukannya di mana. Jadi kita harus menyesuaikan diri. Ketiga, gestur tubuhnya harus selalu humble. Terakhir, kata-kata yang merubah hidupmu. Kata-kata yang merubah hidupku. Dan semuanya ini akan berakhir juga. Itu yang selalu akan berakhir juga. Itu artinya, yang selalu saya pegang. Artinya
pada saat kamu di atas, pada saat kamu senang, itu juga akan berakhir. Demikian pula pada saat kamu sesakit-sakitnya kamu di bawah, itu juga akan berakhir, nggak akan di situ terus. Gitu dari saya.